bukan terkait sama kebencanaan, tapi keluarga kita jadi tidak paham, kan jadi sesuatu yang aneh, ya kan? Saya sering ngomong teman-teman relawan saya yang banyak, Pak lapor, saya baru dari gempa Palu, saya udah ke Cianjur sebulan nggak pulang Pak itu. Nah, saya bilang hebat, tapi kebeda jempol saya itu bisa berputar ke samping, ke bawah, ke samping kanan kiri atau bahkan ke bawah. Setelah saya tanya, kamu hebat di mana-mana, kira-kira keluargamu tahu nggak kalau kamu itu relawan? Kira-kira RT-mu tahu nggak kalau kamu relawan? Kira-kira kalau terjadi bencana di lokasimu, kamu bisa berbuat apa? Kita sering membantu di sana, tapi pada saat terjadi di lokasi kita nggak pernah jadi apa-apa. Saya tidak tahu masalahnya apa. Kalau teman, karena urusan di lingkungan itu kan urusan kepercayaan. Saya mungkin kamu waktu kecil kurang nyolong mangga kali sehingga baru tetanggamu nggak percaya, gitu. Atau sering ngambilin ayam orang. Gitu. Tapi yang paling penting adalah keluarga kita, baru kita ke lingkungan. Nah, lingkungan itu dari mana? Mulai dari terkecil, dari lingkungan terkecil itu keluarga, setelah itu nanti ada lingkungan RT, RW sampai ke nasional, itu saya sebut sebagai lingkungan. Yang tadi kan kita paham akan kapasitas kita, keluarga, setelah itu lingkungan RT, RW, lurah, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai negara, bahkan negara luar. Yang terakhir kita harus hebat buat siapa? Ada yang tahu? Atau karena ngantuk ini habis sarapan ya? Nah, yang terakhir itu, jadi kalau kita bicara, saya teman-teman relawan, saya bilang, kamu jadi relawan itu kenapa? Tadi panggilan jiwa, kemanusiaan. Mas, Bang Ratman, saya nanti sore mau ke Jogja, nggak punya tiket, beliin tiket dong. Katanya kemanusiaan. Kan kasihan kalau harus jalan kaki, ya kan? Panggilan jiwa, ya kan? Ya, kalau sini jiwanya dipanggil daripada saya jalan keluar, jalan kaki ke Jogja, beliin tiket. Saya belum makan ini, tolong beliin makan nasi padang dong. Katanya kemanusiaan. Karena daerah kita tuh rawan bencana, sehingga kita, kalau negara kita itu nggak ada bencana, mungkin kita nggak akan ketemu di sini. Karena negara kita negara rawan bencana. Yang terakhir tadi untuk keluarga, lingkungan. Yang ketiga adalah untuk siapa? Sendiri itu sudah termasuk di dalam keluarga. Untuk siapa? Tadi yang Mas dari mana tadi? Yang panggilan kantor saya coba. Nah, untuk jiwa korsa kita, baju yang kita pakai ini ada dari Metro, ada dari media yang lain, News dan sebagainya. Kita tangguh, kita hebat itu buat siapa? Buat lembaga kita. Ya udah, bentar suruh nunggu. Kalau gitu demikian, terima kasih, selamat siang. Ya. Oke, jadi diri kita, keluarga dan lingkungan dan lembaga yang kita usung itu harus menjadi kebanggaan. Nah, saya coba pesan ke teman-teman sekalian, kita kan selesai besok, kan pastinya langsung pulang, nggak healing lagi kan Mbak? Enggak. Langsung kerja lagi Pak? Oh, langsung kerja lagi. Sebelum kerja pulang ke rumah dulu. Ya. Sampai rumah kumpulin keluarganya, ceritakan hasil yang selama kita di sini. Itu yang penting. Kita sering lupa. Kita pulang itu dengan, mohon maaf yang sudah punya keluarga, yang belum punya keluarga nanti tidak didata. Kita itu sering lupa, tidak pernah menceritakan sesuatu yang kita lakukan di. Kenapa perlu itu? Karena kita butuh, kita itu harus jadi hero di keluarga kita. Harus jadi orang hebat di keluarga kita. Ya kan? Cerita, oh saya kemarin ikut di Ancol 2 hari, 3 malam nggak pulang. Oh yang saya dapat itu ini loh.
kalau kita di lokasi bencana, tetangga kita ada yang kena bencana seperti ini dan sebagainya. Lingkungan kita itu rawan bencana ini, gempa dan tempat tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Harus tahu minimal pintu rumah kita itu bukanya ke dalam atau keluar. Sekarang hafal. Coba pada saat darurat. Nah, kan? Kalau mau latihan darurat gampang. Ya. Gampang. Kita tidur di rumah tetangga kita. Ya kan? Terus Pak Ansip suruh gedor. Itu pasti kalut kan? Atau anak kita suruh gedor, Pak cepetan. Nah, itu lari pintu keluar, pas kita keluar bapaknya pakai daster itu di rumah kayaknya. Nah ini yang normal, apalagi di situasi darurat. Kita semua ini gampang saja. Sebetulnya banyak yang mau saya ceritakan, karena ini teman-teman pastinya urusannya dengan pemberitaan. Terjadi lokasi bencana jebret, teman-teman datang. Mungkin hari ini sampai besok dikasih materi akan perlengkapan diri dan sebagainya. Karena saya lihat waktu Semeru banyak teman-teman media yang kakinya pada melepuh. Karena datang ke sana pakai sandal gunung, mentang-mentang di gunung pakai sandal gunung, ya kan? Nggak taunya tanahnya panas. Nah, sehingga teman-teman juga harus punya perlengkapan, karena terlalu gini, perlengkapan pribadi pada saat melakukan penugasan. Oh, lokasi bencananya banjir, berarti saya harus bawa perlengkapan banjir, sepatu boot, jas hujan, ya kan. Terus apalagi, oh lokasinya itu gempa, berarti pasti banyak reruntuhan, berarti pakai sepatu yang lebih kuat, ya kan? Minimal itu dulu lah. Bawa senter, bawa makanan yang menjadi kebutuhan minimal 3 hari, atau sama penugasan 3 hari, yang 3 hari bawa air mineral, bawa mie, boleh bawa. Tapi intinya karena di lokasi bencana itu belum tentu ada warung pada hari pertama sampai ketiga. Oh, gunung api berarti sepatu saya harus lebih baik dan kuat. Oh, di sana kan hujan debu, pakai ini. Jadi perbekalan diri itu jadi utama. Setelah itu bicara masalah nulis. Saya sering tidak bencana jika ketemu teman-teman media ditanya kesiapan masyarakat, kesiapan petugas, kesiapan ini. Semua dari hari pertama sampai sekian puluh hari teman-teman masih bicara masalah itu. Bantuannya tidak merata dan sebagainya. Tapi tanpa kita sadari bahwa kalau terjadi bencana masif itu petugasnya juga kena. Petugasnya juga walaupun tidak kena, untuk akses sampai ke kantor itu juga nggak nyampe.